Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel Pauletta Pauline about my IVF story. Saya akan melanjutkan IVF story saya yang pertama ya. Yang kedua ya, yang pertama tentang kegagalan, lalu sudah berhasil di FET yang pertama. Jadi ET gagal, FET alhamdulillah hamil kembar. Kemarin saya sudah jelaskan tentang masalah NIPT pada kehamilan kembar ataupun tunggal ya. Jadi NIPT itu tidak hanya pada kehamilan kembar, tapi bisa dicek untuk kehamilan tunggal, tapi tergantung lagi kalian mau atau tidak. Sudah saya jelaskan penting tidak pentingnya seperti apa kemarin. Nah sekarang saya akan melanjutkan konten kali ini. Saya akan menjelaskan tentang persiapan melahirkan kehamilan kembar. Kemarin Dokter Nando secara umum menjelaskan apa yang harus saya lakukan pada kehamilan kembar, yaitu pentingnya mencari rumah sakit yang bagus, yang memiliki NICU yang bagus. Nah, NICU di sini kan kalian tahu itu untuk perawatan pada bayi-bayi kecil atau bayi-bayi yang bermasalah ya. Nah, kalau untuk kembar ini kan kemungkinan untuk dia prematur itu besar, alias cepat lahir itu besar. Bisa karena faktor dari ibunya, misalnya faktor karena pengentalan darah seperti saya, atau karena infeksi infeksi kandung kemih ya. Maksudnya itu pipisnya sakit lalu ada bakteri, itu juga bisa membuat kelahiran cepat. Atau ketuban pecah dini karena stres, karena kontraksi yang terus menerus sehingga ketubannya pecah lebih awal. Lalu bisa juga karena penyakit tertentu atau dilahirkan lebih cepat oleh dokternya, misalnya karena placenta previa, atau karena misalnya plasenta yang mengalami pengapuran dan lain-lain. Nah, itu banyak faktor terhadap kehamilan kembar. Nah, jadi salah satunya kan tadi prematur, makanya butuh rumah sakit yang bagus NICU-nya. Yang diharapkan di sini oleh Dokter Nando itu bagaimana dokter NICU atau dokter anak spesialis yang memegang NICU ini, dia itu expert tentang merawat bayi-bayi kecil yang ukuran bayinya itu 1,5 ke bawah. Artinya diharapkan beliau si dokter tersebut sudah ahli merawat bayi-bayi kecil bagaimana dia bertahan hidup. Nah gitu ya. Nah itulah pesan beliau kemarin saat saya mau pulang ke Pekanbaru, bagaimana nanti saya bisa mencari yang bagus. Memang kita orang daerah ini keterbatasan tentang itu, karena rumah sakit mungkin punya NICU-nya yang standar atau punya NICU yang bagus tapi dokternya belum expert. Nah seperti itu, jadi kebingungan kita orang daerah seperti itu. Memang dilemanya IVF di Jakarta ya seperti itu. Kita mau pulang tetap di Jakarta dengan biaya tinggi, tidak ada saudara, atau pulang ke daerah masing-masing dengan mencari seadanya gitu. Untuk memilah-milih rumah sakit itu memang agak susah-susah gampang ya. Karena nanti saya akan lanjutkan bagaimana proses kelahiran saya, seperti apa, mencari rumah sakit dan lain-lain, nanti saya jelaskan ya. Tapi intinya konten saya saat ini adalah bagaimana teman-teman yang sedang hamil kembar sudah aware dari sekarang ya. Tadi sudah saya bahas yang pertama tentang masalah rumah sakit dan NICU atau dokter anak yang bisa menangani bayi-bayi di bawah 1,5 kg. Lanjut lagi, selain mencari rumah sakit yang NICU-nya bagus, kalian jangan lupa tetap kontrol dengan dokter selain OB-GYN, yaitu dokter hematologi. Seandainya memang punya kasus autoimun dan pengentalan darah, atau disebut juga dengan antiphospholipid syndrome APS, atau juga hyperkoagulasi atau pengentalan darah ya. Jadi perlunya koordinasi antara OB-GYN kalian dengan dokter hematologi supaya sejalan. Jadi apa yang
kalian konsumsi dari dokter hematologi, dokter objinnya tahu, apa yang dikonsumsi obat-obatan atau vitamin dari objin oleh dokter hematologi juga tahu. Nah itu penting. Jadi kontrol lah bulanan, jadi cek darah bulanan, karena kan seperti saya konsumsi pengencer darah itu tiap bulan, serta disuntik pengencer darah itu tiap hari, sehingga saya harus mengontrol sejauh mana proses pengenceran darah saya, apakah terlalu encer atau tidak encer atau sedang kental. Karena kalau tidak dikontrol maka kehamilan itu terganggu. Yang dibutuhkan oleh janin kita itu adalah bagaimana darah ke rahim itu lancar ya, ke plasenta itu lancar, sehingga kita membutuhkan suntik pengencer darah ya. Seperti saya 2018 itu suntiknya Inviclot setiap hari. Lalu minum Ascardia. Dari hematologi saya memberikan saya prednisone atau metilprednisolon, anti peradangan, anti inflamasi, itu juga saya pakai, itu 4 mg per hari. Nah, jadi bagaimana kerjasama antara dua dokter tersebut? Jadi kita itu butuh objin yang memang mereka klop dengan hematologi, karena terus terang saya sudah ketemu beberapa dokter yang tidak klop dengan hematologi. Artinya mereka pikir apaan pengencer darah itu nggak penting. Ada saya ketemu dokter seperti itu ya. Beliau tidak terlalu mementingkan masalah yang saya alami, padahal saya sudah berusaha untuk mengobati pengentalan darah saya agar saya bisa IVF dan berhasil gitu. Tetapi pulang ke daerah malah ketemu dokter yang tidak mau bekerja sama alias menyepelekan penggunaan pengenceran darah tersebut. Nah, itulah mungkin keterbatasan kita orang daerah yang ketemu dokter yang mungkin belum expert tentang kehamilan dengan pengentalan darah. Nah, itu ya dilemanya jadi orang daerah. Nah, beruntunglah orang-orang yang tinggal di kota besar atau di Jakarta yang dokternya kebanyakan mau bekerja sama dengan objin dan hematologi. Oke, itu ya. Lalu yang penting selain kerjasama dengan hematologi, kalian mungkin boleh mencari opsi lain dokter KFM, yaitu feto-maternal. Apa sih fungsi dokter feto-maternal? Selain saya sudah menjelaskan tentang bisa mengecek NIPT, kita juga bisa mengontrol darah atau aliran plasenta, darah plasenta itu lancar atau tidak menggunakan USG. Saya lupa istilahnya, saya lupa itu nama istilahnya. Besok kalau ketemu saya kasih tahu. Jadi ada dokter KFM itu, feto-maternal itu, dia mempelajari apakah plasenta itu lancar atau tidak ke jantung ya. Jadi tekanan jantung janin dia bisa lihat, perkembangan janin seperti apa, NIPT juga seperti apa bisa. Jadi kalau kalian bisa berkolaborasi antara objin yang memegang IVF kalian dengan KFM, artinya pusatnya sih di objin. Kalau misalnya kalian punya objin yang welcome terhadap dokter lain, itu bagus ya. Welcome terhadap hematologi, welcome terhadap KFM, karena memang KFM itu bukan ahli objin biasa ya. Nah, seperti dokter Nando, beliau tidak egois, artinya beliau mengizinkan saya waktu di Jakarta dengan dokter Karmel yang menangani hematologi saya masalah pengentalan darah, dan beliau juga menyarankan tadi kan NIPT ke dokter feto-maternal. Nah, saya di Pekanbaru memegang dokter Ihsan yang memang dokter IVF saya yang paling awal ya, yang sudah saya ceritakan di awal. Saya kembali lagi ke dokter Ihsan merawat perkembangan janin saya, dan beliau termasuk yang mengerti dengan keadaan saya pasien dengan pengentalan darah, karena kan saya pernah gagal ET itu, embryo transfer 2017 itu kan karena anti phospholipid syndrome ini dan juga autoimun atau AI. Jadi beliau memberikan izin saya untuk tetap mengkonsumsi obat-obat dari hematologi Dr. Marlina SBD Kahom di Awal Bros ya, Awal Bros Sudirman. Dulunya di Santa Maria, saya nggak tahu apakah masih sekarang di Santa Maria atau tidak. Jadi
saya memegang dua itu. Nah, untuk feto maternal ya saya ke dokter John Madi ya, atau dokter Donel ya di Syafira, dokter John Madi di Budi Mulia. Nah, artinya dokter Ihsan welcome untuk saya mengecek ke mereka tersebut. Memang saya rutinnya di dokter Ihsan. Nah, itulah penting kenapa kita memilih Objin yang peduli dengan pasien. Artinya beliau tidak egois, tidak memaksakan diri untuk menganalisa sendiri. Jika ada gangguan-gangguan atau apa, beliau konsulkan atau membolehkan kita mengkonsumsi ataupun bekerja sama dengan dokter lain. Itu ya yang kedua. Jadi rumah sakit sudah, dokter sudah. Yang ketiga tentang kehamilan kembar, pentingnya kita menjaga kebersihan diri ya, alat kelamin, kebersihan, karena rentan kehamilan kembar itu rentan dengan infeksi kandung kemih ya, aliran kencing atau buang air kecil itu sangat rentan. Jadi kita perlu juga cek saat ke dokter hematologi, minta misal cek urin ya, apakah ada bakteri atau infeksi dan lain-lain. Lalu kita butuh juga untuk mengecek gula darah, itu sangat penting. Apakah terjadinya diabetes gestasional atau tinggi gula selama kehamilan. Karena kan kehamilan kembar ini disuruhnya untuk makan banyak ya. Artinya kalau kita bablasan yang manis-manis, nanti itu berbahaya bagi janin kalau kita terserang diabetes saat kehamilan. Nah, jadi penting juga selain tadi cek darah untuk hematologinya, untuk pengentalan darah, juga cek urin, juga cek gula darah. Nah, jadi yang ketiga ini tentang laboratorium, itu penting ya bagi kehamilan kembar. Setelah itu poin keempat yang harus diperhatikan untuk kehamilan kembar ya, rutinitas untuk dijaga, tidak terlalu banyak bergerak. Artinya tidak harus bed rest juga, tapi minimal kita bisa memanage waktu untuk istirahat, untuk beraktivitas agar tidak terjadi kontraksi. Nah, jadi kontraksi ini juga sangat vital, karena kalau terjadi kontraksi artinya kita takut nanti dia ketubannya pecah atau stres janinnya. Jadi kita nggak boleh stres ya. Artinya kalau terlalu banyak kerja kan kita terlalu banyak pikiran, akhirnya kita stres. Nah, itu harus dihindari selama kehamilan baik tunggal ataupun kembar. Jadi untuk mencegah kontraksi. Nah, untuk apakah perlunya berhubungan atau tidak, saya sarankan poin kelima ini untuk berhubungan suami istri itu tidak perlu dilakukan. Ini tidak perlu ya, bukan tidak wajib, tapi tidak perlu dilakukan selama kehamilan, karena kita ini menjaga, karena kita kan orang IVF ini termasuk yang susah hamil ya. Artinya kita benar-benar menjaga bagaimana kondisi kehamilan kita itu tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Artinya kita mungkin bisa berpikir bagaimana untuk memuaskan suami selama hamil. Mungkin kalian sudah tahu, nggak perlu saya jelaskan. Jadi intinya kita cegah dulu untuk intercourse ya selama kehamilan dengan tidak melakukan hubungan suami istri. Itu poin kelima berarti ya. Oke. Mungkin nanti tambahan-tambahan berikutnya pada segmen yang lainnya. Mungkin 5 poin ini dulu untuk kehamilan kembar yang sangat penting, yang kalian persiapkan, kalian jaga selama hamil tunggal maupun kembar, tapi intinya pada kehamilan kembar. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalian lancar aktivitasnya, dan silakan jika ada pertanyaan ketik di kolom komen. Nah, silahkan subscribe dan share ke saudara-saudara, teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat bagi kalian yang masih menunggu buah hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga saya masih ada waktu untuk melanjutkan channel ini. Saya berusaha semaksimal mungkin. Moga menarik dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.